Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel media Azwaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu ada hal yang perlu kami utarakan. Ternyata perbuatan dosa itu bukan hanya sesuatu yang tampak bahwa orang itu bermaksiat. Kalau sudah yang biasa di masyarakat bahwa ini adalah perbuatan dosa, ya jelas nyata itu dosa. Misalnya suatu pekerjaan, suatu perbuatan itu sudah maksiat, ya berarti itu sudah berbuat dosa. Tapi sekarang ada yang perilaku akhirat, dan aktivitas itu aktivitas akhirat. Pada hakikatnya memang itu perilaku akhirat dan tujuannya memang untuk akhirat. Ternyata di balik itu orang itu banyak menanggung dosa orang lain selain dirinya berdosa, dan juga menanggung dosa orang lain. Siapakah orang yang seperti itu? Yaitu seperti orang yang berdakwah, orang yang ditokohkan, kemudian dia berpidato, berfatwa, cuma tanpa dengan berdasarkan ilmu. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, akhrajal Imam Abu Dawud rahimahullah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afta bi ghairi ilmin fa innama ithmuhu ala man aftahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berfatwa, yang berpidato, menyampaikan ilmunya, tapi bi ghairi ilmin, tanpa dengan ilmu, artinya dia tidak ngefak di bidang itu, dirinya tidak punya ilmu yang sebenarnya, tapi dia memberanikan diri untuk berfatwa, tidak punya modal untuk menyampaikan, tapi dia arogan, merasa gengsi misalnya, memberanikan diri, fa innama itsmuhu ala man aftahu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berfatwa. Dosanya siapa? Dosanya yang hadir pada waktu itu, dosanya para jamaah, kemudian dia mendengarkan ceramahnya lalu diamalkan oleh para jamaah, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berfatwa. Maka di situ kita harus bermodal ilmu. Mau jadi dai, mubaligh, penceramah, mufti, orang yang berfatwa, maka kita harus bermodal ilmu, harus ada ilmunya. Bahaya, membahayakan dirinya dan juga bisa membahayakan orang lain. Bayangkan kalau 1000 orang yang hadir, atau 100 orang lah minimal misalnya, maka 100 orang dosanya ditanggung oleh seorang mufti, betapa banyak dosanya nanti di hadapan Allah. Dosa dirinya sudah banyak, ditambah dosa yang hadir pada waktu itu. Wa man asyara ala akhihi bi amrin yu'lamu anna rusda fi ghairihi faqad khanahu. Dan barang siapa yang memberikan isyarat, memberikan petunjuk, memberikan pengetahuan kepada saudaranya tentang sebuah perkara, tentang sebuah urusan, tentang sebuah ilmu yang akan diketahui
bahwa petunjuk itu tidak sesuai dengan amr itu. Tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan dasar tentang urusan itu, tentang sebuah perkara. Faqad khanahu, maka dia sungguh berkhianat. Artinya dia memutuskan hukum tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan ijma', tidak sesuai dengan qiyas, maka dia sungguh khianat. Makanya di situ modal untuk berfatwa, untuk memahamkan orang lain, memberikan pemahaman kepada orang lain. Tentunya juga kita harus mengerti tentang ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fil hadits, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka kalau sudah tahu bahwa orang itu tidak berilmu, tidak punya modal untuk berfatwa, tidak punya modal di bidang itu, maka jangan diberi wewenang, dan itu sangat berbahaya. Maka tunggulah saat kehancurannya. Atau punya keinginan sendiri, maju dengan sendirinya, tampil dengan sendirinya, maka janganlah dia diberi tempat, karena sangat berbahaya. Tunggulah saat kehancurannya. Ada juga sebuah hadis, fil hadis Rasulullah bersabda, la tabaku 'ala dini idza waliyahu ahluhu. Janganlah kalian menangis apabila agama itu dikuasai oleh orang yang ahli, dikuasai ahlinya. Punya modal di situ untuk menyampaikan ilmu, mengerti benar tentang hukum-hukum agama, Al-Qur'annya, tentang Al-Qur'an, tentang ilmu Al-Qur'an, tentang hadis, tentang fikih, tauhid dan lain-lain, kaidah fiqh, nahwu dan semacamnya. Memang punya wewenang untuk maju di situ, untuk berfatwa. Maka janganlah kalian menangis terhadap orang yang seperti itu. Walakin ubqu alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Dan akan tetapi tangisilah jika orang yang menguasai agama itu orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak mengerti tentang masalah hukum-hukum syariat. Nah, jadi kalau tidak tahu ya diam. Jangan pura-pura tahu atau jangan sok-sok tahu. Diam itu lebih baik. Lebih baik kita belajar, mencari orang yang alim, mencari orang yang mengerti, mengaji, baik di Al-Qur'annya, tajwidnya, hadisnya dan semacamnya. Misalnya ada seseorang lulusan teknologi misalnya, dan dia tidak pernah mondok, atau mondok cuma sebentar, misalnya cuma 3 tahun mondok. Ya kapan dapatnya ilmu kalau cuma 3 tahun itu? Kapan kalau cuma mondok 3 tahun itu akan memperdalam ilmu agama, apalagi bisa baca kitab? Ya sulit lah, kecuali orang-orang khusus di situ. Ternyata dia berfatwa, maju di tengah-tengah masyarakat, memberanikan diri, menyampaikan fatwanya, maka itu yang sangat berbahaya, karena tidak punya modal untuk berfatwa. Maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Maka benar apa kata Rasulullah, sesuatu jika diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, urusan dakwah yang jelas urusan ya santri. Ya santri itu di pundaknya ada stempel naibun anil ulama, pengganti dari ulama, ya santri. Karena ulama itu pewaris para nabi. Ulama berkata, walzam lila adri, tetapilah dengan lafaz la adri, artinya saya tidak tahu. Idza ma tus'alu, apabila engkau ditanyakan,
an kasfi ma li tahqiqin fihi tajhalu, untuk menjelaskan sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka jangan merasa malu, jangan merasa gengsi untuk bilang tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, awas, ini berbahaya. Apalagi masalah agama, apalagi masalah hukum, berbahaya. Bisa sesat, menyesatkan kalau tidak bermodal ilmu. Karena kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan adalah merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di alam dunia ini ada undang-undangnya, harus sesuai dengan syariat. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama itu berkata, wa in taqul mali siwadi martabah kulna fama 'ala sukuti mautabah, wa in taqul mali siwadi martabah, dan jika kamu mengatakan aku tidak punya modal untuk menyampaikan pada selain martabah, artinya pada selain martabatku, pada selain bidangku, aku tidak punya modal untuk di bidang itu, untuk menyampaikan itu aku tidak punya modal. Qulna fama 'ala sukuti mautabah, kami mengatakan bahwa sesungguhnya diam itu bukanlah suatu hinaan, bukan suatu celaan. Diam itu tidak akan tercela kalau memang tidak tahu. Wa kam bila adri ajabal Mustafa, banyak sekali Rasulullah mengatakan tidak tahu. La adri ajabal Mustafa, mengatakan tidak tahu ketika Rasulullah ditanyakan suatu hal untuk menjawab sebuah pertanyaan. Rasulullah banyak mengatakan tidak tahu, hatta atal wahyu, hingga wahyu itu datang kepada Rasulullah. Ini tingkat Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika tidak tahu, maka beliau bilang tidak tahu, dan beliau tidak merasa malu, hingga ada wahyu datang kepada Rasulullah. Wa illa, dan jika wahyu tidak datang, ukifah, maka Rasulullah itu mauquf, Rasulullah itu diam, artinya tidak menjawab sampai wahyu itu datang kepada Rasulullah. Ada sebuah kata mutiara dari Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren Sedogiri. Begitu indah dan mantap sekali untuk kita renungi bersama. Beliau adalah Mas Dwi Nawawi Sa'dullah. Beliau menulis, saat menyampaikan kebenaran, maka akan ada dua reaksi yang berbeda. Yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Ini bahayanya. Kalau orang yang bijak, walaupun itu berbeda pendapat, khilaf, tapi dia mampu untuk merenung. Bagi orang yang bodoh itu mudah untuk tersinggung. Susah memang meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah ketimbang sampah. Itu kata-kata beliau. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.